Alhamdulillah sehat. Kira-kira saya mengganggu waktu Burian nggak hari ini? Tidak ya. Gini Burian, rencananya saya akan melakukan supervisi dan saya akan melakukan supervisi di kelas Burian di kelas 6. Apakah Burian berkenan untuk saya kunjungi kelasnya? Oh iya, mangga, tunggu saja. Sebelum saya melakukan observasi Burian, saya akan melakukan praobservasi dengan beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang nanti akan Burian lakukan di kelas. RPP-nya sudah disiapkan? Insya Allah sudah. Sudah ya. Baik Burian, kira-kira nih tujuan pembelajaran yang akan Burian capai pada saat observasi nanti apa ya? Setelah menonton video pembelajaran tentang rangkaian listrik seri sederhana, peserta didik dapat mengenal dan memahami elemen-elemen bagian listrik sederhana. Kemudian peserta didik dapat membuat rangkaian listrik seri sederhana. Oh gitu. Jadi ada dua ya. Yang pertama siswa dapat mengenal elemen rangkaian listrik dan yang kedua siswa dapat membuat rangkaian listrik seri sederhana ya. Baik. Bagaimana pembelajaran Burian sebelumnya di kelas 6? Sebelumnya kurang efektif ya Bu, karena mungkin anak kurang bersemangat. Terlihat ketika di kelas pembelajaran peserta didik itu terlihat banyak yang tiduran karena mungkin mengantuk, banyak yang berkeliling-keliling kelas. Iya, seperti itu. Kira-kira itu kenapa ya Bu ya? Karena mungkin metode saya hanya ceramah kali ya. Jadi tidak ada strategi lain mungkin. Jadi untuk nanti strateginya itu anak-anak menonton video gitu ya, audio visual. Iya betul. Gitu ya. Mau menggunakan model pembelajaran yang menggunakan audio visual. Saya mau menggunakan model PJBL. Ya. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya betul. Jadi sesuai dengan minat anak ya. Gitu. Terus area pengembangan apa nih yang akan hendak dicapai nanti? Mungkin fokusnya pada pemahaman peserta didik terhadap materi gitu. Peserta didik nantinya setelah paham bisa membuat rangkaian listrik tersebut. Dan juga keaktifannya mungkin. Keaktifan ya? Mungkin, iya jelas keaktifan. Terus bagaimana nih strategi itu kira-kira yang akan dilakukan? Apakah meminta bantuan rekan sejawat? Iya jelas, saya minta bantuan rekan sejawat untuk memasang infokusnya seperti itu. Baik, kira-kira kapan nih Burian siap untuk saya observasi atau saya kunjungi ke kelasnya? Kalau hari Senin besok bagaimana? Oh iya. Insya Allah saya siap hari Senin besok. Baik Burian, mudah-mudahan nanti pas diobservasi saya mengunjungi kelas Burian, pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Dan apa yang diharapkan bisa tercapai. Ya Burian ya. Mungkin itu saja praobservasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Burian. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sayang, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Satria. Alvina tadi malam mamanya mengabari ibu karena ada keperluan keluarga. Kalau Satria kemana? Tidak tahu. Oke. Berarti tidak ada keterangan. Anak-anak, hari ini coba lihat di lingkungan sekelas kita. Di lingkungan kita ada rangkaian listrik tidak? Ada. Coba lihat lampu di atas menyala tidak? Menyala. Kenapa ini masih menyala? Karena ada listrik. Bagaimana arus listrik masuk ke ruangan ini? Pakai kabel. Ada sumber energi. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema
listrik mengubah dunia. Yang ini ya. Listrik mengubah dunia ya. Baik anak-anak. Hari ini tujuan pembelajaran kita, anak-anak membaca teks kembali yang kemarin, nanti menuliskan lagi jawaban yang kemarin kita sesuaikan. Sudah sesuai dengan unsur-unsur teks eksplanasi atau blog. Kemudian nanti anak-anak bisa mengidentifikasi, menganalisis. Ini termasuk topiknya, ini termasuk isinya, ini termasuk kesimpulannya. Mengerti? Kemudian nanti kita akan mengamati video rangkaian listrik. Ya, setelah mengamati video, nanti anak-anak bisa menganalisis, mengidentifikasi sampai mengetahui komponen-komponen rangkaian listrik seri. Mengerti? Siapkan buku tema, buku tulis. Coba. Isinya sudah buka buku tema yang halaman 26. Ada? Ya. Nah, siapa yang bisa nyanyi rangkaian listrik? Ayo nyanyi bersama. 1, 2, 3. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut dinamakan dengan alat elektronik. Contohnya, alat elektronik itu adalah lampu, radio, televisi, setrika, dan Ibu mau ngasih tahu nih. Tadi itu yang kalian tonton itu apa ya? Tonton apa? Rangkaian listrik. Dalam videonya ada apa saja? Jenis-jenis rangkaian. Terus apa lagi? Ada lampu, ada baterai. Katanya tadi membahas rangkaian listrik seri. Nih
Ciri-ciri rangkaian seri apa saja? Tidak bercabang, disusun secara berderet, terus tidak bercabang, apalagi hambatannya lebih besar, apalagi tidak boros, tidak boros pakaian kabel. Sudah? Sekarang isi lembar kerjanya bareng-bareng dengan kalian kelompok. Nanti baca bareng ya. Iya, sudah selesai. Nanti tinggal siap ke depan, oke? Kelompok ini dulu ya. Siapkan kelompoknya, sebentar lagi kita akan mempresentasikan. Kelompok siapa ini yang belum? Ini belum.
Nama kelompok 4. Nama anggota Rizky Nera Nadine Elka. Nama pertemuan membuat rangkaian hidup dari sederhana. Tujuan pertemuan mengetahui cara langsung dapat mendalam melalui rangkaian hidup. Alat penting dan permasalahan. Bahas tapi langsung sama membuat tanda pada kartu untuk penentuan atau menyimpan. 1. Satukan buah-buah batnya yang menggunakan sampah buah-buah awal yang menjadi dua bagian kemudian kamu dengan saklar dan lampu 3. Kemudian apakah lampu bisa menyala dan jika menyala kita kembali lampu dan kamu hasil pengamatan Perhatikan semuanya tuh lampunya tuh. Perhatikan di dalam tidak. kesimpulan arus listrik mengalir dalam satu jalur jika satu lampu dinyalakan dengan sematian. Sudah? Beri tepuk tangan. Nanti semua ke atasin. Hasil kerjanya nyalain. Semuanya ke atasin. Semua ke atasin. Ya, nyalain coba. Nyalain nggak apa-apa. Yang itu juga dong. Nggak apa-apa, nyalain. Nah, bagus-bagus ya. Nanti hasil percobaan ini, rangkaian ini kita pasang, kita PD di kelas, setuju? Kita rawat bersama-sama, setuju? Setuju. Kemudian ciri-ciri rangkaian listrik apa? Ya, isusunya berderetan. Ya, tidak bercabang. Kemudian apa lagi? Hambatannya lebih besar. Kemudian apa lagi? Ya, terus apa lagi? Sudah. Mengerti saya? Tentang rangkaian listrik saya mengerti? Ibu kasih soal. Bisa nggak menjawab? Ini mengerti semua tidak? Ada yang ditanyakan? Ngerti nggak? Rangkaian listrik seri sederhana ini yang kita buat mengerti? Mengerti. Ibu punya soal evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri. Soalnya mudah. Semua yang kita pelajari hari ini dibuatkan soal. Siapkan pensilnya. Pokoknya apa-apa. Baca dengan teliti. Sudah. Usahakan tidak menyangkut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Imania, calon guru penggerak dari angkatan 9 SD Negeri Kalong 2, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan melakukan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Edi Fadila Safarda dan bersama rekan sejawat saya Ibu Rian Febriana. Baik, mohon izin ya Pak. Kemudian, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Yuki sehat? Bapak sehat? Maaf ya jika saya mengganggu waktunya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih karena pada kesempatan kemarin itu saya sudah mengobservasi atau mengunjungi kelas 2 untuk observasi dengan materi yang sudah Ibu tentukan ya, yang berfokus pada IPA. Nah, alhamdulillah Bu Rian sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik dan saya pun melihat antusias dari murid-murid kelas 6 yang begitu luar biasa ya Bu ya. Semangat. Yang begitu semangat ya. Mungkin di sini ada catatan refleksi dari pembelajaran Bu Rian yang berkenaan dengan observasi kemarin. Bagaimana refleksi Ibu?
refleksinya sih alhamdulillah ya, pembelajaran berjalan dengan lancar Pak. Murid-murid juga benar-benar berantusias, termotivasi dengan model pembelajaran yang dilaksanakan kemarin itu. Kemudian tetapi masih ada kekurangannya Pak. Ada beberapa peserta didik, 2 peserta didik yang masih kurang fokus. Sebenarnya beliau fokus Pak. Ketika beberapa menit kemudian, karena mungkin terlalu aktif anaknya ya, beliau ya masih begitu, masih mengganggu temannya. Jadi harus dibimbing, harus didekati, harus ditunggu gitu sampai selesai. Sedangkan itu berbeda kelompok peserta didik itu. Jadi ya alhamdulillah sih luar biasa. Membimbingnya itu harus benar-benar luar biasa. Mungkin karena terlalu semangat, anak betah di kelas Pak, jadi memanage waktunya kurang kayaknya, jadi kelebihan waktu Pak gitu. Yang harusnya berapa menit, ini melebihi waktu jadi melatih. Jadi ada 2 peserta didik atau 2 murid yang mungkin kurang fokus ya. Sebenarnya fokus, tapi dia memang harus ditunggu gitu, tidak bisa jauh-jauh gitu. Jadi harus didampingi selama proses pembelajaran itu. Dan mungkin untuk memanage waktunya mungkin itu saya perbaiki lagi nanti. Kemarin kan di Pak observasi itu area pembelajaran yang Ibu kembangkan itu mengenai memandu proses belajar mengajar yang efektif ya. Nah, bagaimana setelah dilakukan observasi? Ya, alhamdulillah itu tercapai. Jadi kelas itu efektif. Kemudian peserta didik aktif dan peserta didik melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tanggung jawabnya, tugas-tugasnya. Saya lihat kemarin pas observasi itu Bulian sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Itu bagaimana Bu? Itu kita melaksanakannya sesuai dengan bakat peserta didik ya. Saya menggunakan model PJBL karena itu Pak, ada audionya. Audio kan di situ di pembelajaran tema itu ada bahasa Indonesianya, di situ ada pembacaan teks, jadi anak-anak fokus mendengarkan. Audio visualnya itu anak-anak memperhatikan bagaimana cara membuat rangkaian seri listrik sederhana. Kemudian kinestetiknya nah peserta didik itu bisa membuat rangkaian listrik sederhana. Jadi pada pembelajaran observasi itu ada peserta didik atau murid yang audio, visual maupun kinestetik. Untuk yang audio mereka mendengarkan teks eksplanasi ya. Untuk yang visual mungkin mereka menonton video, dan untuk yang kinestetik mereka membuat melakukan project. Jadi yang tadi di kelas itu Bu, ada yang audio visual maupun kinestetik ya. Nah ini lebih condong atau lebih dominan yang mana Bu? Audio visual atau kinestetik ya? Yang kinestetik. Jadi anak tuh benar-benar terlibat. Kalau hanya audio visual anak menonton tetap aja ada yang kurang fokus, meskipun pandangan ke depan ada aja pikirannya yang kosong gitu. Jadi saya lebih condong ke yang kinestetik. Semua anak terlibat. Ya. Semua anak terlibat. Karena memang anak senang karena itu tuh baru buat mereka. Menghasilkan karya yang baru itu mereka kan penasaran ya. Jadi mereka senang gitu. Padahal itu tuh sering kita temukan gitu ya. Tapi ternyata di pembelajaran ini anak langsung mempraktekkannya. Nah, baik Bu, pembelajaran yang sangat bagus, sangat bermanfaat untuk anaknya. Kemudian izinkan saya memberikan umpan baru mengenai observasi yang telah saya lakukan di kelas Bulian. Dari aspek tujuan pembelajaran, alhamdulillah Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid itu dengan runtut dan jelas ya. Jadi sudah ada tujuan pembelajaran. Nah, baik dari aspek keaktifan murid pun sudah menonjol, karena yaitu Ibu telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah melakukan model pembelajaran PJBL sehingga anak tersebut
terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut ya Bu ya. Apalagi ditambah dengan video yang tambah menarik gitu ya Bu ya. Bagus sekali. Nah, keaktifan murid ini terlihat pada saat diskusi kelompok ya, mempresentasikan hasil kerjanya dan mendemonstrasikannya ya, mendemonstrasikan proyeknya itu berupa rangkaian listrik seri sederhana, dan murid itu sudah bertanggung jawab dan terlihat jelas keaktifannya ya. Nah, untuk aspek keterampilan membuka, melaksanakan, dan mengikuti pembelajaran, alhamdulillah Ibu sudah melakukan semuanya, jadi sudah terlihat ya, Ibu sudah melakukan keterampilan membuka, melaksanakan, dan menutup pembelajaran itu dengan cukup baik. Terima kasih. Dan strategi pengembangannya yaitu Ibu sudah melakukan konten pembelajaran ya. Di situ Ibu sudah ada beberapa variasi, ada bacaan ya Bu ya, ada video ya, ada audionya, dan juga ada alat peraganya, dan sehingga murid ini menghasilkan produk yaitu berupa rangkaian listrik seri sederhana ya. Mungkin itu saja untuk dari saya. Tambahannya ya Bu ya, mungkin pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah sudah sangat bagus ya Bu ya. Tetapi mungkin sedikit catatan dari saya Bu ya, perlu bimbingan khusus kepada murid yang tadi dua orang ya, itu ya Bu ya. Dan untuk meminimalisir itu mungkin ya. Itu saja Bu percakapan pasca observasi kita. Ibu, mudah-mudahan Ibu selalu sehat, selalu melakukan perubahan untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Semangat juga buat guru kita. Terima kasih ya Bu Rian ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.